Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 210 hingga bab 215. Bab 210, Super Besar. Di kota domba, 3 tuan muda sulung kelas kaya ini dapat menutupi langit dengan satu tangan. Kekayaan gabungan dari 3 klan ini mendekati 20 juta, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Selain itu, dalam setengah tahun terakhir, dia telah mulai ikut campur dengan Suzhou dan Jinling. Jiang Banxia mengeluarkan tangisan pilu, dan hampir menangis. Gu Xiu adalah pemimpinku, seorang CEO yang hemat. Kali ini, Jiang Tian menyebabkan kematianku, aku harus diusir oleh Direktur Gu. Apa? Instruktur Kuo Yinlin, mengapa Anda ada di sini? Mata Jiang Ran dipenuhi dengan iri dan hormat. Ayah Kuo adalah kepala kedua wilayah militer Jinling, sementara Kuo Yinlin sendiri juga adalah kepala instruktur tim mereka, kekuatannya sangat tiranik. Ketika dia melihat Kuo Yinlin di masa lalu, itu seolah-olah dia sedang melihat seorang idola. Kurang kuat, hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Tolong berbesar hati. Jiang Qingfeng bertindak seolah-olah dia adalah putra sulung keluarga, mengumpulkan keberanian dan berjalan ke depan, memohon dengan wajah penuh belas kasihan. Aku tahu sepupu tak bergunaku telah membuatmu marah. Jangan khawatir, nanti aku akan mematahkan kakinya dan meminta maaf kepadamu. Jiang Banxia menunjuk ke arah Jiang Tian dan meraung. Jiang Tian, kamu telah menyebabkan masalah. Cepat minta maaf kepada kurang kuat dan yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Kaki siapa yang kamu katakan akan kamu patahkan? Mata Tang Xiaoze tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Wajahnya menggelap saat dia dengan cepat melangkah maju, menunjuk ke hidung Jiang Qingfeng dan bertanya. Sup, Tuan Muda Tang. Aku mengatakan Jiang Tian, aku tidak bermaksud Anda. Jiang Qingfeng begitu ketakutan sehingga wajahnya menjadi putih. Dia melambaikan tangannya dengan panik dan mundur terhuyung. Pah! Tang Xiaoze mengangkat tangannya dan menampar Jiang Qingfeng, membuatnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. His! Orang ini berani memukul orang di pesta ulang tahun keluarga Jiang. Ini terlalu berlebihan. Melihat itu, semua orang dari keluarga Jiang menghirup napas dingin. Wajah mereka berubah drastis dan mata mereka dipenuhi kebencian. Tetapi tidak ada yang berani melawan Tang Xiaoze secara langsung. Kekuatan Tang Xiaoze terlalu kuat, dapat dikatakan bahwa dia dapat memusnahkan keluarga Jiang dengan satu angkat tangan. Siapa yang berani menyinggungnya? Bahkan Jiang Shouren dan bibinya hanya memandang Jiang Qingfeng dengan kasihan saat membantu dia berdiri, bahkan tidak berani memarahinya. Xiaoze, bukankah kamu percaya pada Buddha? Bukankah kamu tidak suka berkelahi dan membunuh? Melihat ini, Bai Choufei berkata dengan kepala penuh garis hitam. Kepercayaanku yang pertama adalah pada Tuan Jiang, dan yang kedua adalah pada Buddha. Demi melindungi Tuan Jiang, aku bisa membunuh orang dan membakar. Tang Xiaoze memegang seutas tasbih Buddha bersama-sama, wajahnya penuh welas asih saat dia berkata dengan hormat, percaya pada Tuan Jiang, untuk hidup selamanya. Tuan Muda Tang, cepatlah berbicara untukku. Yu Qiang menarik lengan Tang Xiaoze dan memohon. Tuan Jiang, kami yang tidak terampil datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Jiang atas tahun-tahun awalnya dan perayaan ulang tahunnya. Di bawah tatapan tak percaya dari kerumunan, Tang Xiaoze, Tiemin Emperor dan Bai Choufei semua berlutut dan bersujud 9 kali. Yu Qiang berlutut di belakang Jiang Tian, dengan keras menampar mulutnya sendiri, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Jiang, beberapa hari lalu aku telah menyinggung Anda, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Junior Kuo Yinlin memberi salam kepada Tuan Jiang. Kuo Yinlin dan Gu Xiu juga berjalan maju, membungkuk dengan hormat kepada Jiang Tian, ingin berteman dengannya. Apa? Apa yang terjadi? Mereka benar-benar berlutut kepada Jiang Tian. Otot-otot di sudut mata Jiang Yangming berkedut gila saat matanya melotot. Jantungku. Jiang Shouren gemetar saat dia memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan pil dan menelannya. Pemandangan di depan matanya terlalu mengejutkan. Jantungnya tidak dapat menahannya lagi. Ya Tuhan. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Direktur Gu benar-benar. Jiang Banxia tercengang. Mulut cendana miliknya begitu besar hingga gerahamnya pun terlihat. Saudara Qingfeng, beri aku penjelasan. Apakah mungkin melakukan ini dengan menggunakan nama keluarga Zhang? Suasana hati Jiang Chao seperti roller coaster, naik dan turun ke neraka dan naik ke surga. Semua ini akan disebabkan oleh Jiang Tian. Ini. Jiang Qingfeng bingung dan linglung seolah-olah dia telah dipukul dengan tongkat. Dia sama sekali tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
Apakah Jiang Tian benar-benar menghasilkan banyak uang? Mungkinkah dia berinvestasi di perusahaan teknologi tinggi seperti Facebook dan pabrik angsa, atau memanfaatkan gejolak keuangan untuk melakukan short terhadap obligasi real estate Amerika Serikat dan menghasilkan miliaran dolar dalam setahun? Tetapi bahkan miliaran pun tidak mampu melakukannya. Bibi, 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 Bibi kedua, Bibi, Bibi, dan Bibi, mereka semua terdiam dan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Seperti yang telah dikatakan Jiang Chao, Jiang Tian saat ini, yang berpura-pura meminjam kekuatan dari keluarga Zhang, bahkan tidak dapat menjelaskan pemandangan mengejutkan di hadapannya. Benar, tiga tuan muda sulung ini bangga dan tak terkendali. Bahkan jika mereka melihat seseorang dari keluarga Zhang, mereka tidak akan memberi hormat dengan cara seperti ini. Tetapi, mengapa mereka berlutut dan menyembah Jiang Tian? Jiang Zixing dan Zhang Wanqing juga memiliki ekspresi bingung dan terkejut. Tetapi dengan sangat cepat, keterkejutan ini berubah menjadi keheranan sepenuhnya. Seorang tokoh super besar yang bahkan tidak berani mereka pikirkan juga telah datang. Pada saat ini, di pintu masuk Jiangzuang, beberapa pemuda dan anak-anak sedang memungut petasan yang belum sepenuhnya meledak tadi. Setiap kali seorang tamu terhormat datang untuk memberikan ucapan ulang tahun, Jiang Daya dan yang lainnya akan segera menyalakan rentetan petasan untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Hari ini, ada puluhan. Udara dipenuhi dengan aroma bubuk mesiu dan tanah dipenuhi dengan petasan merah. Pada saat ini, hampir tengah hari dan pesta ulang tahun akan segera dibuka. Melihat bahwa mungkin tidak ada tamu lain, Jiang Daya dan yang lainnya kembali ke desa dan duduk di meja air mengalir. Mainkan meriam bunga berduri. Sudah waktunya kembali dan makan. Ya, kakek buyut Changgeng bahkan tahu cara membagikan amplop merah. Anak-anak sedang bersenang-senang bermain di luar hari ini, jadi mereka bersiap untuk memainkan beberapa permainan yang sengit. Yang disebut meriam bunga berkedip adalah menyapu petasan dan menuangkan bubuk di dalam petasan. Itu disambungkan menjadi satu garis lurus, dan di ujungnya ada pertempuran petasan besar. Efeknya cukup eksplosif. Pertama, ada kilatan api, diikuti oleh ledakan dengan suara bang. Tepat pada saat itu, sebuah SUV militer melaju dengan kecepatan tinggi, mengerem hingga berhenti dan meniup bubuk mesiu di tanah. Sial! Kamu tidak punya mata. Seorang raja anak berusia 13 atau 14 tahun melompat 3 kaki ke udara, menunjuk pada seorang orang tua berseragam yang sedang turun dari mobil dan mulai memakinya. Anak-anak sama sekali tidak peduli. Dia telah melihat terlalu banyak mobil mewah di pagi hari, apa Audi, BMW, Mercedes-Benz, dan bahkan sebuah mobil sport super. Mobil di depannya tidak ada yang luar biasa. Bocah kecil, tanpa didikan keluarga, aku akan memukulmu. Di samping orang tua itu, seorang perwira militer wanita yang gagah sedang bersiap untuk bertindak. Maaf, sopirku tidak melihat dengan jelas. Kantong permen ini untukmu. Orang tua itu menepuk kepalanya saat dia menyerahkan sekantong permen susu dan tersenyum dengan ramah. Begitu dong. Anak itu menerimanya dan dengan sombong memutar matanya. Anak, apakah ini Jiang Zuang? Apakah Jiang Changgeng tinggal di sini? Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan membungkuk ke depan, tersenyum saat bertanya. Ya. Desa pertama di sisi timur desa. Apakah Anda juga datang untuk memberikan ucapan ulang tahun? Melihat bahwa dia bersikap sopan, raja anak memiliki kesan baik terhadapnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kalian jangan berkelahi lagi, itu sangat berbahaya. Orang tua itu memerintahkan sopir untuk menghentikan mobil di pintu masuk desa. Lalu dia tertawa saat membawa beberapa pengikut dan berjalan menuju desa. Mobil ini terlihat sedikit seperti Hummer. Seorang anak menunjuk ke mobil dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Bodoh, apakah kamu tidak tahu cara membaca? Ini adalah penyerbu angin timur, mobil domestik. Anak itu membuka bungkusnya dan mengupas permen, memutar matanya. Dia perlahan berjalan ke depan kaca depan dan melihat izin. Zhong, Zi, Jun, komisaris. Kref. Dengan goyangan tangan yang tiba-tiba, paket permen jatuh ke tanah berantakan. Orang ini terlihat sedikit familiar. Benar, sepertinya aku pernah melihatnya di televisi. Ketika orang tua itu berjalan menuju istana keluarga Jiang, sekelompok orang Jiangzuang yang berdiri di jalan utama desa yang setinggi 30 meter memandangnya dengan rasa ingin tahu. 4 pengawal berseragam militer seketat ember besi dengan tubuh daging dan darah mereka. Seorang pria dan seorang wanita, serta beberapa pejabat dengan pembawaan luar biasa mengikuti di belakang mereka. Orang tua itu berjalan perlahan dengan sikap tenang.
Jiang Tian, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu ingin begitu banyak orang menghormatimu. Di bawah tenda berwarna, wajah Jiang Banxia dipenuhi dengan kengerian. Dia meraung keras di dalam hatinya, tetapi dia tidak melangkah maju untuk bertanya. Setelah lulus dari sekolah terkenal di luar negeri dan bekerja di Wall Street, dia memiliki kebanggaannya sendiri dan merupakan siswa paling luar biasa dalam generasi keluarga Jiang ini. Bahkan Jiang Lin jauh lebih rendah darinya. Dengan demikian, dia tidak berencana untuk kembali ke keluarga Jiang sama sekali. Dia merasa bahwa tahap kelompok Raja Obat terlalu kecil, dan bahwa dia harus menciptakan dunianya sendiri. Namun, melihat para tamu yang ayahnya harus sambut dengan senyum di wajahnya, yang sebenarnya membungkuk kepada Jiang Tian dengan rasa hormat tertinggi, dia merasa bahwa gajinya 1 juta per tahun seperti milik seorang pengemis, tidak layak disebut sama sekali. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menopangnya adalah senioritasnya di universitas terkenal. Pasti karena keluarga Zhang Yanjing. Kalau tidak, mereka akan sepenuhnya mengabaikan sampah ini. Jiang Qingfeng menggertakkan giginya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki keluarga Zhang Yanjing, bagaimana sampah jerami ini bisa dibandingkan denganku? Kakak Changgeng, apakah Jiang Tian baik-baik saja di selatan 5 punggung bukit? Apakah benar-benar ada begitu banyak rasa hormat dari orang kaya? Kakek kedua memegang tangan Jiang Changgeng di pintu, wajahnya penuh kegembiraan saat berbicara. Hemp, Lauer, apa yang kamu katakan salah? Paman ke-9 duduk di kursi gurunya, tidak bergerak sama sekali, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang kaya dari selatan 5 punggung bukit ini terlalu jauh, dan bantuan mereka kepada keluarga Jiang kami terbatas. Di masa depan, kita masih harus mengandalkan sisi Shou Ren Qingfeng. Dia telah mengalami Republik Tiongkok, pendirian negara dan reformasi serta pembukaan negara. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Banyak keluarga besar memiliki koneksi ketika mereka besar. Namun, begitu itu menunjukkan tanda kemunduran, pohon akan tumbang dan monyet akan berhamburan. Alasan untuk mendirikan keluarga, alasan untuk menyebut diri sebagai klan, semuanya dimulai dengan mengandalkan bakat dan kemampuan anggota klan, dan juga pada kekuatan sendiri. Entah kapan Jiang Banxia telah menyelinap ke aula dalam lagi, tetapi mendengar itu, dia bertepuk tangan dan berkata, Paman ke-9 benar. Sebuah keluarga adalah keluarga yang mengandalkan orang untuk menopangnya. Orang dan koneksi, pada akhirnya, tidak lebih dari pertukaran manfaat. Tetapi Jiang Tian, jika kamu tidak punya uang, apa yang bisa kamu tukarkan dengan mereka? Jiang Changgeng melihat Jiang Tian yang sedang mengobrol dengan gembira dengan banyak pejabat senior kaya di halaman, dan perlahan berkata, Banxia, panggil Jiang Tian masuk, dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Ya, kakek. Jiang Banxia menyambutnya dengan ekspresi schadenfreude. Fakta bahwa kamu mencoba menggunakan nama keluarga Zhang untuk menipu orang lain mungkin akan terungkap. Lihat apakah kakekmu tidak akan memarahimu sampai mati. Mendengar panggilan kakek, Jiang Tian membuang kelompok tamu itu dan sekali lagi berjalan ke aula dalam. Banyak orang inti keluarga Jiang ingin melihat wajah asli Jiang Tian, apakah dia seekor bagal atau seekor kuda, dan mereka mengikutinya masuk. Jiang Tian, apakah kamu menggunakan keluarga Zhang kakekmu sebagai panji untuk menipu di mana-mana? Bibi kedua adalah yang pertama bertanya. Bab 211, Naga Keluarga Jiang menembus. Menurutmu kamu ini siapa? Mengapa bertanya kepadaku? Dan mengapa aku harus menjawabmu? Jiang Tian dengan malas mengambil secangkir air teh dari pelayannya dan berkata tanpa mengangkat matanya. Dia sudah lama mendengar bibi kedua berbicara dengan kasar dan secara alami tanpa sedikit pun kesopanan terhadapnya. Bagaimana kamu berbicara kepada bibi keduamu? Beraninya kamu. Jiang Yangming terbakar oleh amarah, dia menampar meja dan memaki. Dengan kemampuanmu yang hebat, kamu tidak boleh begitu tidak hormat kepada yang lebih tua. Benar, seorang junior begitu arogan dan melakukan sesuka hati. Bagaimana keluarga Jiang kita bisa digunakan untuk mendirikan sebuah keluarga? Banyak orang dari keluarga Jiang semua menunjuk Jiang Tian dan berteriak. Seolah-olah mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan semua depresi, penghinaan dan frustrasi yang telah dibawa Jiang Tian kepada mereka. Dia jenis penatua apa? Di dalam hatiku, aku hanya memiliki satu bibi kedua, dan abunya berada di aula leluhur keluarga Jiang. Jiang Tian meniup uap panas pada air teh, ekspresinya tenang dan santai, saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Di antara kerumunan, Jiang Lin gemetar, mata indahnya dipenuhi kabut, tetapi dia mengatupkan bibirnya dengan erat, gigi putih saljunya menggigit bibir bawahnya yang menawan, dan menahan air mata yang menggenang.
Kamu tidak boleh menangis. Sekarang, kamu berdiri sejajar dengan Jiang Tian, kamu ingin menciptakan kemuliaan tanpa batas bersamanya. Dia menggertakkan giginya untuk mengingatkan dirinya sendiri. Istri asli Jiang Yangming, yang juga ibu kandung Jiang Lin, adalah orang yang baik dengan kepribadian hangat dan lembut yang sangat memanjakan Jiang Tian. Kemampuannya juga tidak buruk, dia telah bekerja keras memulai usaha bersama ibu untuk menciptakan kelompok Raja Obat. Bibi kedua saat ini sebenarnya adalah mantan sekretaris Jiang Yangming, seorang junior yang berkuasa. Selain itu, pada waktu itu, demi mendapatkan posisinya, dia membuat 3 keributan besar di keluarga Jiang dan menghina serta memukul ibu Jiang Lin. Dengar, apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan seorang junior? Apakah selama bertahun-tahun ini aku telah memberi makan seekor anjing saat aku melayani Yang Ming? Ketika bibi kedua mendengar ini, dia begitu marah hingga hampir pingsan. Jiang Tian, kamu sudah keterlaluan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menipu beberapa pejabat kaya dengan panji keluarga Zhang, kamu itu mengesankan. Jika kamu terus seperti ini, aku akan memukulmu. Semua orang melampiaskan amarah terpendam mereka kepada Jiang Tian, dan mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Semua kalian, diam. Jiang Changgeng mengetukkan tongkatnya ke tanah, tatapannya yang mengesankan menyapu kerumunan dan meraung. Pada ulang tahunku, kalian semua menangis dan membuat keributan. Apa yang kalian lakukan? Apakah aku sudah mati? Ketika kata-kata itu keluar, air mata yang dengan paksa diperas oleh bibi kedua segera menyusut kembali karena takut. Semua orang terdiam dan menatap Jiang Tian dengan penuh kebencian. Jiang Tian, mengapa begitu banyak orang datang ke sini hari ini? Jiang Changgeng tersenyum ramah dan bertanya. Kakek, aku hanya bisa memberitahumu sekarang. Wajah yang mereka berikan kepadaku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Aku mendapatkannya dengan mengandalkan kemampuanku sendiri. Jiang Tian menyilangkan kakinya, ekspresinya tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mereka mengirim beberapa bahan obat. Bahan obat ini dapat membuatku membantumu memperpanjang hidupmu setidaknya 20 tahun. Mereka dapat menjamin umur panjangmu. His! Sombong! Semua orang terengah-engah saat mereka memandang Jiang Tian dengan tak percaya. Terlalu sombong. Semuanya ada di wajahmu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Seluruh hadirin terengah-engah karena terkejut. Jiang Chao marah karena Jiang Tian telah mempermalukan ibunya. Dia menampar meja dan memarahi, Jiang Tian, katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak muka? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, hari ini, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Menghadapi pertanyaan semua orang, Jiang Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan, dan seperti seorang penipu. Tamu penting telah tiba. Pada saat itu, pintu dibuka oleh sebuah suara keras. Dia tidak mengenali para pendatang baru. Crash! Semua orang di bawah tenda berwarna menoleh serempak. Pada saat ini, Tuan Muda ketiga Kota Domba, Kuo Yinlin dan yang lainnya telah memberikan hadiah mereka kepada Jiang Tian dan sudah duduk di bawah tenda. Instruktur Kuo, saya Xiao Jiang. Jiang Ran menarik sebuah kursi dan duduk di belakang Kuo Yinlin, mencoba mendekatinya. Plop! Saat Jiang Ran menoleh untuk melihat orang tua itu, seluruh tubuhnya menjadi lemas, dan dia jatuh dari kursinya. Nomor 2 Wilayah Militer Jinling, Kuo Gangchuan. Komite Militer Tiongkok nomor 2, Cao Shixiong. Para penduduk desa tidak dapat mengenali mereka. Tetapi bagaimana mungkin Jiang Ran tidak mengenali Cao Shixiong yang terkenal? Pada saat ini, orang-orang keluarga Jiang di aula dalam semua bingung dan berbisik satu sama lain, mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Tamu apa? Benar, pesta ulang tahun sudah dibuka dan mulai menyajikan hidangan. Mengapa masih ada tamu datang pada saat ini? Saat itu, Jiang Ran terhuyung masuk, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Changgeng, ya, Komandan, Cao Shixiong ada di sini. Hualala. Suara kursi-kursi terlempar terdengar, dan semua orang keluarga Jiang yang hadir berdiri satu demi satu, berseru dengan keras. Siapa yang datang? Cao Shixiong. Apa? Cao Shixiong ada di sini. Bahkan paman ke-9 tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Sepasang mata keruhnya tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan mulai memancarkan cahaya. Jiang Ran, Xuansan, apakah kamu serius? Paman ke-9, itu benar sekali. Mari kita cepat menyambut mereka. Jiang Ran mengangguk dengan cemas. Cepat, Changgeng, bantu aku pergi menemui kepala tua.
Paman ke-9 dengan tergesa-gesa berjalan keluar dengan tongkatnya. Apa? Aku tidak salah dengar, benar-benar Cao Shixiong. Jiang Shouren dan yang lainnya, beberapa dari mereka pikirannya kosong, beberapa bingung dan linglung, beberapa gemetar dari kepala sampai kaki, semuanya bergegas keluar. Mengapa dia datang? Apakah kakek mengobatinya? Paman ke-9 pernah belajar di Akademi Militer Huangpu. Apakah dia mengenal leluhur keluarga Cao tua? Adapun Jiang Qingfeng dan murid generasi ketiga lainnya, mereka bahkan lebih gelisah. Kepala saya. Anda dapat datang, Anda benar-benar telah membawa cahaya ke kediaman sederhana saya. Paman ke-9 dengan cepat bergegas keluar dan berteriak dengan penuh semangat. Old Cao, saya tidak tahu bahwa Anda akan datang secara pribadi, dan terlambat menyambut Anda. Hamba yang hina ini telah berdosa. Bahkan Jiang Changgeng tidak dapat tetap tenang. Jiang Changgeng sebelumnya adalah wakil direktur Komite Perawatan Kesehatan Provinsi, tetapi pejabat terbesar yang pernah dia lihat adalah pimpinan provinsi. Dia hanya melihat bos pusat semacam ini di televisi, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka. Sekarang, dia benar-benar melihat seorang taipan yang berdiri di puncak kekuasaan di Tiongkok, dan itu untuk memberikan ucapan ulang tahun kepadanya. Kamu benar-benar datang. Paman ke-9 begitu bersemangat hingga air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia memegang tangan Cao Shixiong, tubuhnya gemetar hebat. Jiang Changgeng masih mempertahankan ketenangan dan akalnya, wajahnya penuh kebahagiaan saat dia berkata, Kepala Cao, saya benar-benar tidak mengerti, orang tua yang lapuk ini hanya pesta ulang tahun kecil, bagaimana bisa sampai mengganggu Anda? Alasan saya datang ke sini adalah untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada tetua Jiang. Saya ingin semangkuk mie panjang umur. Wajah Cao Shixiong dipenuhi kebahagiaan. Lalu, dia perlahan berbalik, menatap dalam-dalam pada Jiang Tian, dan berkata, juga, dia datang ke sini untuk meminta maaf kepada Tuan Jiang atas nama cucu perempuanku yang tak berguna. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Semua mata serempak jatuh pada pemuda yang diam-diam minum teh di bawah tenda berwarna. Seluruh tempat sunyi, bahkan suara jarum jatuh dapat terdengar. Di bawah tatapan tak percaya dari kerumunan, Cao Jianjia menahan sedikit keengganan di dalam hatinya, berjalan cepat ke depan Jiang Tian, dan membungkuk dengan hormat. Tuan Jiang, hari itu salahku, tolong maafkan aku kali ini. Tangan paman tertua Jiang Shouren gemetar hebat, saat dia memegangi dadanya dengan kesakitan. Dia hampir mengalami serangan jantung lagi. Senyum erbo Jiang Yangming tiba-tiba membeku di wajahnya, membuatnya terlihat seperti sebuah patung. Pow! Dengan suara keras, bibi kedua menabrak kursi dan jatuh ke tanah. Kakinya menjadi begitu lemas hingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Bahkan Jiang Changgeng dan paman ke-9 tertegun di sana, tidak mampu mempercayainya. Jiang Qingfeng menutup matanya dengan putus asa saat tubuhnya sedikit gemetar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku salah dari awal sampai akhir. Kekuatan bocah ini pasti berada di luar imajinasiku. Memiliki kepala pusat datang untuk meminta maaf dan memberi hormat. Aku di sini untuk memberi selamat kepadanya. Dibandingkan dengannya, aku hanyalah. Wajah Jiang Banxia tak bernyawa, wajahnya memiliki senyum yang bukan senyum atau tangisan, sudut mulutnya berkedut, dan dia hampir menjadi gila di tempat. Dia akan menjadi patriark, dia akan membunuhku, apa yang harus kulakukan? Jiang Chao begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi putih, seluruh tubuhnya gemetar, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Jiang Tian akan menghukumnya. Dia tidak serendah hati seperti Jiang Qingfeng, yang suka melompat-lompat dan telah beberapa kali bertarung dengan Jiang Tian. Faktanya, di antara semua keluarga Jiang yang hadir, siapa yang tidak akan ketakutan sampai mati saat pikiran mereka gemetar? Jika sebuah keluarga menindas seorang junior dan mencekiknya di tempat saat dia lemah, keluarga itu akan selamanya dimusnahkan. Namun, bocah ini memiliki kekuatan tiranik dan latar belakang yang kuat. Koneksinya seperti langit, dan jika dia ingin membalas dendam, siapa yang akan mampu menghentikannya? Kemungkinan besar, satu kalimat darinya dapat mempengaruhi hidup dan mati semua orang di sini. Kakek kedua, yang selalu memanjakan Jiang Tian, menggelengkan kepalanya berulang kali ketika dia melihat wajah semua orang yang muram. Inilah yang disebut, 30 tahun di sungai, 30 tahun di barat. Ini hebat, orang ini hanya menggunakan 30 menit untuk menampar wajah kembali. Sebenarnya, hanya beberapa detik yang telah berlalu, tetapi bagi kerumunan, terasa seperti 1 abad telah berlalu. Old Cao, itu hanya masalah kecil. Anda tidak perlu begitu memperhatikannya.
Jiang Tian perlahan meletakkan cangkir tehnya. Dia tidak memandang Cao Jianjia, tetapi berbalik untuk melihat Cao Shixiong, dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Jiang. Cao Jianjia yang telah membungkuk dan tidak berani berdiri akhirnya menghela napas panjang lega dan perlahan meluruskan tubuhnya. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Jiang Tian yang mendominasi dan arogan, jika dia bertekad untuk mengurusnya, dia pasti tidak akan berpura-pura. Dengan mengatakan ini, itu juga berarti bahwa halaman majelis umum Wufo dapat diambil dan semuanya dapat dimulai kembali. Cao Shixiong memahami poin ini, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan di depan semua orang. Dia minum secangkir teh dan mengobrol santai dengan semua orang. Setelah menolak undangan pesta ulang tahun, dia pamit dan memimpin semua orang untuk pergi. Setelah mengantar Cao Shixiong ke pintu masuk desa, mereka menyaksikannya pergi. Paman ke-9 bersandar pada tongkatnya, menghela napas ke langit dengan air mata mengalir di wajahnya, dan berkata, keluarga Jiang kita telah keluar, dan keluar dari naga, kita akan segera melayang di langit. Bab 212, Hadiah Ulang Tahun Super. Hingga sekarang, semua orang dari keluarga Jiang masih tenggelam dalam keterkejutan, dan untuk waktu yang lama tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Jiang Tian, ada apa denganmu? Zhang Wanqing tidak lagi dapat menahannya dan menarik putranya lalu bertanya. Jiang Zixing juga mengerutkan kening saat memandang Jiang Tian. Saat ini, dia merasa bahwa putra ini sebenarnya begitu asing. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci nanti. Mata Jiang Tian bergerak saat dia memandang ayah dan berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Zixing akhirnya mengerti mengapa Jiang Tian tidak mempersiapkan hadiah ulang tahunnya dengan baik, dan sebaliknya berkonsentrasi bermeditasi setiap hari. Dia sudah jauh melampaui tingkat itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sendiri adalah hadiah terbaik yang dapat dianugerahkan langit kepada keluarga Jiang. Pada saat ini, Jiang Tian memandang ke arahnya, dan Jiang Zixing tiba-tiba teringat bahwa pada pagi hari kedua persiapan untuk jamuan, dia tidak dapat menahan diri ingin menegur anak itu beberapa kata. Dia sedang duduk bersila dan hanya meliriknya seperti itu. Tatapan itu telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia awalnya berencana untuk menegur pada pesta ulang tahun setelah selesai memandangnya. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba mengerti tatapan macam apa itu. Dia pernah pergi ke mahkota emas di Gunung Alis dan menyaksikan matahari terbit di pagi hari. Telur kuning seperti ayam itu menerobos cakrawala dan menyebarkan cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Persis seperti sepasang mata itu saat itu. Tak berbatas. Ada juga jenis ketidakpedulian tak berdaya yang tidak dapat dibicarakan oleh serangga musim panas. Namun pada saat itu, Jiang Zixing tidak memiliki emosi malu atau marah apapun. Sebaliknya, dia merasakan kebanggaan samar. Kembali ke halaman, pesta ulang tahun dibuka. Jiang Tian dan Zhao Sueking segera ditarik ke meja pertama dan duduk bersama kakek. Di meja ini, semuanya adalah dari generasi kakek, dan bahkan tidak ada seorang paman pun. Bahkan Jiang Shouren hanya berada di meja kedua. Setengah jalan minum arak, Jiang Changgeng tersenyum dengan wajah penuh kepuasan. Jiang Tian, sebelumnya kamu mengatakan ingin memperpanjang umurku 30 tahun, bagaimana kamu ingin melanjutkannya? Sebenarnya, dia juga sedikit penasaran. Apakah alasan Jiang Tian memiliki begitu banyak orang yang mengikuti dan mendukungnya adalah karena keterampilan medis? King buka untuk kakek lihat. Jiang Tian tersenyum samar saat Zhao Sueking segera melangkah maju dan membuka tutup sebuah kotak. Cangkir tanduk badak. Selain itu adalah cangkir antik. Lihat teknik ukirannya. Sepertinya dibuat pada dinasti Ming. Tanduk badak membeku seperti giok putih kristal, gaun merah dengan garis harimau. Cangkir tanduk badak ini tak ternilai, setidaknya 10 juta. Yang terpenting, benda ini ada harga tetapi tidak ada pasar. Jika punya uang, jangan bermimpi membelinya. Ketika semua orang melihat barang di dalam kotak dengan jelas, mereka segera terengah-engah karena terkejut, merasa sulit untuk percaya. Banyak dari mereka sangat kaya dan sangat berpengetahuan tentang barang antik. Dengan sekali pandang, mereka dapat melihat bahwa tanduk badak ini luar biasa. Tanduk badak adalah herbal berharga yang digunakan untuk membersihkan panas dan mendetoksifikasi racun. Di zaman kuno, ia setenar dinding cahaya malam dan mutiara bulan. Konon tanduk badak memiliki fungsi mendetoksifikasi dan mengusir kejahatan. Seperti kontak dengan racun, racun akan berbuih, sehingga kaisar memperhatikannya, menjadikannya cangkir dan peralatan lain untuk menguji makanan. Di zaman kuno, pengrajin istana menggunakan bentuk alami tanduk badak untuk mengukir cangkir anggur bagi kaisar untuk dinikmati. Tanduk badak sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan ukiran tanduk.
Sebagai salah satu karya seni kuno Tiongkok, tanduk badak telah menjadi sangat terkenal. Ini tampaknya hadiah dari Long Wu, bukan? Sebenarnya begitu berharga. Wajah Jiang Banxia meredup. Dia tidak dapat tertawa lagi dan memandang Jiang Tian dengan tak percaya. Nilai orang emas kecil yang dia berikan kepada kakeknya bahkan tidak seperlima dari cangkir tanduk badak ini. Sungguh menggelikan bahwa dia mengejek Jiang Tian karena tidak dapat mengeluarkan hadiahnya tadi. Kakek, silakan lihat. Zhao Sueking tersenyum samar dan membuka kotak kedua. Patung konsonansi gading. Kembali dan pukul aku, kaki telanjang masuk ke gading. Patung nyanyian gading ini memiliki bahan kelas 1 dan desain halus. Itu bahkan lebih berharga daripada cangkir tanduk badak. Semua orang kembali tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan semua mata mereka terbuka lebar. Patung gading ini setidaknya setinggi 10 cm. Putih dan lembut seperti rebung, berkilau dan tembus cahaya. Penampilan Guan Yin penuh welas asih, garis-garis halusnya seolah memancarkan cahaya suci. Kakek, terus lihat. Zhao Sueking tersenyum manis lalu membuka kotak ketiga. Karang merah. Ketika pohon indah dibudidayakan selama 1000 tahun, dunia pertama kali akan mengetahui karang merah. Karang ini begitu indah. Merah sepenuhnya, dan luar biasa cantik, yang ini bernilai setidaknya 50 juta. Para orang kaya yang hadir kembali terkejut hingga ekstrim. Mata mereka terbuka lebar tak percaya, mata mereka bersinar terang. Karang berbentuk seperti pohon, 1 inci lebih tua dari 20, menambah 1 kilogram dalam 300 tahun, padat dan merah. Pohon karang ini setinggi 20 cm, setidaknya berusia 1000 tahun. Di Tiongkok, karang adalah simbol kekayaan dan keberuntungan, dan selalu digunakan untuk membuat kerajinan tangan berharga. Karang merah adalah ornamen istana. Pohon karang, bonsai, mahkota selir kekaisaran, dan mahkota pejabat kerajaan semuanya dibuat dari karang merah. Dengan karang merah sebesar itu, dapat dikatakan tak ternilai dan sangat sulit dibeli. Zhao Sueking membuka kotak keempat. Ini, cangkang kura-kura. Mengapa kamu begitu tergila-gila padaku? Jepit rambut kura-kura 2 manik? Jepit rambut giok yang terbuat dari cangkang kura-kura ini juga antik. Sepertinya harta dinasti Tang. Jepit rambut cangkang kura-kura bernilai puluhan juta. Tetapi di sini, ada 10 sekaligus. Sekali lagi, semua orang disilaukan oleh cahaya. Mereka sudah mati rasa terhadap keterkejutan. Bahan mentah cangkang kura-kura berasal dari sisik punggungnya, yang merupakan zat organik. Cangkang kura-kura dewasa memiliki cangkang coklat kekuningan cerah. Pola sisik cangkang kura-kura jernih kristal, elegan dan mulia, abadi selama 10.000 tahun, adalah koleksi dekoratif terbaik. Cangkang kura-kura memiliki racun akut dan tidak dapat dikonsumsi. Tetapi untuk tujuan medis, efek panas dan detoksifikasinya sebanding dengan tanduk badak. Adalah obat Tiongkok mahal, memiliki efek panas, detoksifikasi, menenangkan dan tekanan darah. Sial. Itu seharusnya sekitar beberapa ratus juta. Bukan. Aku hanya menghabiskan 5 juta untuk membeli manual medis itu. Betapa menggelikan. Pada saat ini, Jiang Qingfeng juga tercengang, dia tidak dapat menjaga wajahnya tetap lurus, dan terlihat seperti telah ditampar tak terhitung kali, seluruh wajahnya merah. Pada saat ini, dia merasa seperti seorang badut melompat, begitu menggelikan. Wajahnya merah padam karena malu, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Kakek, lihat ini. Zhao Sueking membuka kotak terakhir. Kepala bangau merah. Lebih tepatnya, Rui bangau vermilion. Benih roh terbang dengan ujung merah bangau. Siapa yang memiliki teknik abadi 9 putaran Yun? Ujung merah ini bahkan lebih tak ternilai, nilainya tak terhitung. Semua orang begitu terkejut hingga hati mereka bergolak. Mereka tidak dapat mempercayainya, hati mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan. Hadiah Jiang Tian hanyalah sebuah pameran barang antik. Setiap satu dari mereka adalah harta kelas atas, satu saja dapat mengguncang siapapun yang mengeluarkannya, apalagi Jiang Tian mengeluarkan begitu banyak. Yang terpenting adalah bahwa harta ini semua diberikan kepada Jiang Tian oleh kelompok Selatan 5 Punggung Bukit, dan juga menunjukkan otoritas Jiang Tian yang meluap dan pengaruh menakutkan di Selatan 5 Punggung Bukit. Secara total, nilainya setidaknya 500 juta. Jiang Chao begitu bersemangat hingga matanya berkedut. Dia tidak memiliki semangat kompetitif sama sekali, tetapi malah memiliki gairah membara di hatinya. Jika kakek menyerahkan semua ini kepadaku, maka aku akan kaya. Kakek, itu saja. Zhao Sueking tersenyum ringan.
lalu dengan patuh mundur di belakang Jiang Tian. Seluruh tempat sunyi, bahkan suara jarum jatuh dapat terdengar. Semua orang memandang harta itu dengan keserakahan, fanatisme, dan keterkejutan. Mereka semua menatap tanpa berkedip saat tubuh mereka gemetar, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Tian, di sisi lain, masih dengan ringan menyesap air tehnya, ekspresinya acuh tak acuh. Seolah-olah dia memberi kakeknya setumpuk lobak dan kubis alih-alih harta bernilai beberapa ratus juta yuan. Jiang Tian, kamu salah. Jiang Qingfeng dengan keras kepala melawan, dan mendengus dingin. Dia memandang Jiang Tian dengan wajah penuh ejekan, kakek bukan orang serakah. Meskipun barang antik ini berharga, kakek tidak akan menyukainya. Benar, kakek selalu rajin dan sederhana, dan juga mengharuskan kita untuk hemat. Mungkin bukan hal baik bagimu membeli sesuatu yang begitu mahal. Jiang Banxia tersenyum manis dan menghibur dirinya sendiri. Jiang Tian, ini adalah hadiah yang diberikan teman, tetapi begitu berharga. Bagaimana kamu bisa membalas budi yang begitu dalam dan besar? Jiang Shouren juga mengajarinya dengan sungguh-sungguh, nadanya sudah sedikit melunak. Keluarga paman masih berani berbicara. Tetapi Erbo Jiang Yangming, Bibi dan yang lainnya sudah menutup mulut, Jiang Tian terlalu kuat, mereka tidak mampu menyinggungnya. Menghadapi pertanyaan ketiganya, Jiang Tian tetap tidak bergerak saat dia berkata dengan senyum ringan, ini bukan barang antik, ini obat. Dengan itu, Jiang Tian perlahan mengangkat patung gading yang bernilai setidaknya puluhan juta. Pow! Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia menghantamkan patung gading itu ke meja. Guan Yin diguncang menjadi bubuk putih oleh ki sejati Jiang Tian. Apakah dia gila? Itu benar-benar hancur. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Itu 10 kali lebih mengejutkan daripada melihat harta ini untuk pertama kalinya. Jiang Tian, apa maksudnya ini? Jiang Shouren memandang Jiang Tian dengan terkejut dan marah. Apakah Jiang Tian mencoba memamerkan kekuatannya kepadanya? Pow! Jiang Tian menghantam lagi dan lagi saat cangkir tanduk badak hancur berkeping-keping. Bang! Jiang Tian mengetuk ringan, dan karang merah retak inci demi inci. Pada akhirnya, di bawah tatapan terkejut semua orang, Jiang Tian menghancurkan semua harta ini, seolah-olah dia sedang menghancurkan setumpuk sampah, menjadi berkeping-keping. 500 juta. Lenyap menjadi udara. Jiang Tian, jika kamu ingin memberi kakek hadiah, aku tidak akan menghentikanmu. Apa maksudmu dengan menghancurkannya? Apakah kamu mencoba menunjukkan kekuatanmu kepadaku? Jiang Shouren begitu marah hingga urat di dahinya menonjol. Jiang Shouren. Jiang Tian memanggil namanya, dan tersenyum ringan, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mengapa aku harus menunjukkan kepadamu? Kamu sama sekali tidak ada di mataku. Lalu apa maksudmu? Kamu sangat mampu, tetapi kamu tidak bisa tidak berbicara tentang hukum keluarga Zhu, bukan? Jiang Qingfeng gemetar karena marah. Banyak orang dari keluarga Jiang tidak dapat menahan diri untuk marah. Semua kalian, diam. Paman ke-9 berteriak rendah, dan berkata dengan suara berat, Jiang Tian tentu memiliki alasan untuk melakukan ini. Paman ke-9 adalah yang paling bijaksana. Jiang Tian tertawa, aku memberi kakek hadiah besar, tetapi hadiah ini adalah kesehatan kakek. Kirim apa? Paman ke-9 tidak mengerti. Semua orang tampak ragu. Namun, Jiang Changgeng sudah sedikit tercerahkan. Hatinya sedikit terguncang, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Mungkinkah dia akan meramu obat jenis itu? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bab 213. Menata ulang keluarga Jiang untuk mengumumkan kepemimpinan kembali. Jiang Tian tertawa, kakek sudah menunjukkan penampilan manusia langit tingkat 5. Terlebih lagi, beliau telah merokok dan begadang. Bahkan telah terinfeksi berbagai virus saat bekerja. Dan telah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Sehingga obat biasa tidak dapat ditarik keluar atau didetoksifikasi, hanya dengan menggunakan racun kepala bangau merah barulah racun dapat dilawan dengan racun, dan racun tersebut dilarutkan, barulah efek obat yang tersisa dapat digunakan. Saat berbicara, dia mengambil segenggam pecahan bangau mahkota merah. Secara alami, beratnya sudah tepat, lalu memasukkannya ke dalam botol giok. Setelah racun ditarik keluar, netralkan 2 racun pertama dengan efek pendingin dan detoksifikasi dari tanduk badak dan cangkang kura-kura. Jiang Tian tersenyum dan mengambil pecahan tanduk badak serta cangkang kura-kura lalu memasukkannya ke dalam botol giok. Namun detoksifikasi bukan berarti penyembuhan. Pada titik ini, organ dalam kakek sudah rusak parah, dan berada di ambang keruntuhan.
Dokter berarti memahami prinsipnya. Tabib terkenal dinasti Qing, Ye Tianxi, menggunakan daun wutong untuk mengobati wanita hamil yang sulit melahirkan. Ini untuk menggunakan daun wutong yang mengandung qi musim gugur untuk mengurangi pelayuan segala makhluk hidup. Warna karang merah-merah dan melengkung menyebar, seperti meridian, dapat digunakan untuk menutrisi meridian, dan bentuk gading penuh, sentuhannya lembut dan lembab. Setelah digunakan, itu dapat memulihkan vitalitas batang tubuh dan organ kakek. Dengan itu, Jiang Tian dengan tepat mengambil sebagian karang merah dan pecahan gading lalu memasukkannya ke dalam botol giok. Jiang Tian, dengan tingkat keterampilan medismu, kamu benar-benar seperti dewa. Di mana kamu mempelajarinya? Jiang Changgeng menghela napas panjang, dia begitu bersemangat hingga air mata jatuh dari matanya. Ditambah, Jiang Tian mengeluarkan tulang naga anggur ungu, suesang, hongshuan, bunga matahari phoenix dan herbal lainnya yang telah dia rampas dari sekte Shenong. Dengan nutrisi dari herbal spiritual yang aku budidayakan ini, aku dapat memurnikan 30 pil 9 putaran agung, sepenuhnya menyelesaikan masalah 5 benih jatuh surga, dan memperpanjang umur kakek setidaknya 20 tahun. Baik, Jiang Tian, cucu yang baik, aku tidak salah menilaimu. Jiang Changgeng tertawa, hatinya yang renta merasa terhibur. Menghabiskan 500 juta untuk merampas bahan pil, hanya agar dapat menyembuhkan penyakitnya. Hanya dari kesalehan filialnya saja, itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan oleh Jiang Shouren, Jiang Qingfeng dan yang lainnya. Yang mana di antara mereka yang tidak berharap dia mati lebih awal dan ingin menjadi tuan, menjadi orang kaya dan berkuasa? Anak ini tidak buruk. Wajah paman ke-9 penuh pujian saat dia mengangguk. Namun, proses memurnikan pil bukanlah sesuatu yang dapat disaksikan orang biasa. Jiang Tian tersenyum samar. Mendengar bahwa Jiang Tian memerintahkan mereka pergi, banyak tamu tidak berani menunjukkan sedikitpun kesombongan atau ketidaksenangan, dan satu persatu, mereka pamit dan pergi. Dan begitulah pesta ulang tahun 70 tahun Jiang Changgeng berakhir. Sudah pukul 3 sore. Di halaman, matahari musim dingin yang hangat bersinar. Cangkir dan piring berantakan, botol berserakan di lantai, Jiang Changgeng juga tidak mengizinkan orang membersihkannya. Udara dipenuhi aroma samar makanan dan arak, itu adalah pemandangan khas setelah jamuan. Jiang Tian, katakan padaku. Kamu bisa memurnikan pil. Wajah Jiang Changgeng dipenuhi ketidakpercayaan. Ini adalah seni mutlak, salah satu yang tertinggi dalam pengobatan. Dia hanya membacanya di buku-buku kuno. Benar. Di bawah tatapan tegang semua orang, wajah Jiang Tian tenang saat dia sedikit mengangguk. His. Jiang Changgeng menghirup napas dingin, lalu bertanya dengan alis berkerut. Bagaimana kamu memurnikannya? Apakah perlu menggunakan tungku? Tidak. Aku bisa mengendalikan api. Kakek, lihatlah. Jiang Tian tertawa ringan, dan menggenggam banyak bahan obat di tangannya. Jarinya bergerak, dan dengan suara ci, tangan Jiang Tian tiba-tiba menyala dengan api yang berkobar. Mungkinkah, cucuku adalah seorang dewa? Jiang Changgeng berdiri dengan wajah penuh keterkejutan, dia tidak berani mempercayainya. Ini. Melihat Jiang Tian mengendalikan api untuk memurnikan pil, semua orang tercengang, benar-benar tercengang. Mereka hanya merasa bahwa Jiang Tian benar-benar seperti yang dikatakan Jiang Changgeng, seorang dewa dan roh ilahi. Tidak ada yang berani menatap Jiang Tian di mata dan sepenuhnya tunduk. Seiring peningkatan tingkat kultivasi, kesadaran Qi sejati menjadi semakin kuat. Jiang Tian hanya menggunakan 15 menit untuk memurnikan pil ini. Setelah membiarkan kakek mengonsumsinya, Jiang Tian mengantarnya ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah jamuan, semua orang berkumpul kembali sesuai instruksi kakek. Namun, tatapan semua orang kepada Jiang Tian sudah berbeda. Mereka memandangnya seperti memandang dewa, dengan ketakutan mendalam di mata mereka. Setelah Jiang Changgeng bangun, dia merasa tubuhnya ringan dan penuh energi. Penampilan manusia langit tingkat 5 sangat mereda, dia juga percaya bahwa setelah mengonsumsi semua pil, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Ketika dia memasuki aula dalam dan semua orang melihatnya, mereka semua menghela napas kagum atas keajaiban Jiang Tian dan pil itu. Sekarang, aku akan mengajukan sebuah usulan. Tatapan berwibawa Jiang Changgeng menyapu semua orang yang hadir, dan semua orang tiba-tiba memiliki firasat buruk. Benar saja, Jiang Changgeng berkata dengan suara berat, Jiang Tian, ambil alih posisiku sebagai patriark keluarga Jiang. Apa? Semua orang berseru kaget. Wajah Jiang Shouren menjadi pucat. Dia masih ingin menunggu sampai kakek kembali ke barat agar dia bisa menjadi patriark keluarga Jiang, tetapi sekarang, semuanya sia-sia.
Aku mendukung. Kakek kedua setuju. Setuju. Tuan ketiga mengangguk. Kita hanya akan tenang jika menyerahkan keluarga Jiang kepada Jiang Tian. Dia yang memimpin. Paman kesembilan memandang Jiang Tian dengan mata penuh kekaguman dan pujian. Jiang Shouren memandang Jiang Yangming, berharap saudaranya akan mengatakan beberapa kata keadilan. Tanpa memandangnya sama sekali, dia mengangguk dan berkata, "Aku setuju." Karena tidak ada keberatan, mulai sekarang, Jiang Tian adalah patriark, dia memegang kendali atas segalanya, dan di bawah perintahnya, siapapun yang berani tidak patuh akan dihukum menurut hukum keluarga. Tatapan bermartabat Jiang Changgeng menyapu wajah semua orang, dan berbicara dengan ekspresi serius. Jiang Tian duduk di sana, ekspresinya tidak sedih atau gembira, pikirannya damai, seolah semuanya sudah dalam perhitungannya. Saat ini, dia bukan lagi sampah jerami tak beruang, melainkan pemimpin keluarga Jiang. Dia mewakili harapan masa depan keluarga Jiang dan dapat mengendalikan masa depan keluarga Jiang dengan setiap tindakannya. Sekarang, rapat keluarga diserahkan kepada Jiang Tian. Jiang Changgeng memandang kerumunan dan berkata, "Jiang Qingfeng, berlutut." Inilah kalimat pertama yang Jiang Tian ucapkan sebagai seorang patriark. Suaranya dingin, tanpa belas kasihan, dan penuh wibawa. "Mengapa aku harus berlutut?" Wajah Jiang Qingfeng memerah saat dia mencibir. "Aku adalah sepupumu, bahkan jika kamu memiliki wibawa sebagai patriark, menurut aturan klan, aku tidak perlu berlutut kepadamu." Jiang Shouren dipenuhi ketidakrelaan dan kebencian. Dengan wajah tegang, dia berkata dengan suara aneh, "Tuan Patriark, wibawamu sebagai patriark tidak buruk. Aku tidak memintamu berlutut kepadaku, aku memerintahkanmu berlutut kepada kakekku, leluhur yang berlutut di hadapan keluarga Jiang." Jiang Tian menatap Jiang Qingfeng dan tertawa dingin. "Berapa banyak komisi yang kamu ambil dari pembelian peralatan 2 miliar yuan dari perusahaan peralatan medis Pfizer? Tahun lalu, berapa banyak laba pabrik farmasi Sisia yang kamu potong? Kamu memfitnahku." Ekspresi Jiang Qingfeng menjadi panik saat dia berteriak sambil menggertakkan gigi. Dia dan kontrak perusahaan peralatan medis Pfizer adalah rahasia besar. Departemen keuangan telah dia tukar, dan semua orang setia. Jadi bagaimana Jiang Tian tahu semua ini? Jangan-jangan dia benar-benar serakah. Kursi-kursi menjadi gempar. Banyak orang memandang Jiang Qingfeng dengan curiga, karena mereka sudah mulai mencurigai sesuatu. Jiang Shouren berdeham dan berkata dengan suara berat, "Patriark, kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Jika kamu benar-benar percaya bahwa Qingfeng menggelapkan uang, maka keluarkan bukti konkret. Jika tidak, keluargaku tidak akan yakin." "Baik, aku akan membuatmu yakin." Ekspresi Jiang Tian tenang saat dia menyilangkan kaki dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu membuat 3 set pembukuan di kelompok, 1 untuk pajak, 1 untuk keluarga, dan 1 untuk yang asli. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku?" Dia menggenggam cangkir teh dengan erat, tiba-tiba mengambil setumpuk dokumen, dan menghantamkannya ke wajah Jiang Qingfeng. "Lihat betapa serakahnya kamu. Komisinya 200 juta, dan labanya sekitar 100 juta. Saat ini, Tang Xiaoze masuk, membungkuk kepada Jiang Tian, lalu menyerahkan dokumen kepada semua orang. Dia mencibir, tahun ini, setiap kali laporan keluar, dia akan meminta firma melakukan audit independen. Setiap audit, dia menghabiskan beberapa juta untuk membeli seorang akuntan. Sayangnya, pengendali firma akuntansi ini adalah aku. Qingfeng, kamu benar-benar melakukan perbuatan baik." Setelah membaca beberapa halaman, Jiang Yangming murka. "Qingfeng, kamu sudah keterlaluan. Aku mengundangmu kembali untuk membantumu menghidupkan klan, tetapi kamu sudah penuh dengan dirimu sendiri." Bibi membentak. "Ini terlalu mengecewakan, benar-benar mengincar uang semua orang." Suami muda juga penuh kemarahan benar. Inilah sifat manusia, selama tidak menyangkut dirinya, itu bukan urusannya. Begitu menyangkut kepentingannya sendiri, dia segera menggulung lengan dan mulai bekerja. Jiang Qingfeng berlutut ke tanah dengan bunyi tump, dan berkata dengan suara gemetar, "Kakek, ini hanya kebingungan sesaat, aku mohon beri aku kesempatan. Aku pasti akan berubah." Wajah Jiang Changgeng menunjukkan kekecewaan mendalam. Tanpa memandangnya, dia berkata dingin, "Tidak ada gunanya kamu memohon kepadaku. Aku sudah mengatakan sebelumnya, mulai sekarang, Jiang Tian dari klan kita yang memerintah." Aku mengusulkan agar Jiang Qingfeng dicopot dari posisi ketua kelompok Raja Obat, dan menyerahkan posisinya. Jiang Yangming tiba-tiba berdiri dan berkata keras. Momentumnya hilang, cepat menyatakan kesetiaan. "Setuju. Aku setuju."
Kakak ipar King adalah pendiri kelompok Raja Obat sejak awal, semua orang akan mengharapkannya. Kami setuju. Opini publik sudah terbentuk, Jiang Qingfeng telah kehilangan semua dukungan, tembok didorong jatuh oleh semua orang, dan semua orang ingin menginjak satu kaki. Jiang Qingfeng roboh ke tanah, air mata mengalir di wajahnya. Jiang Banxia gemetar saat memandang Jiang Tian dengan ketakutan, seolah-olah dia sedang memandang iblis. Jiang Shouren dan istrinya menghela napas seolah-olah mereka kehilangan orang tua mereka. Karena begitu, mulai hari ini dan seterusnya, posisi ketua kelompok Raja Obat akan diambil oleh Nyonya Zhang Wanqing. Jiang Tian tampak tenang dan terkendali, bahkan dapat digambarkan tegas dan lugas. Baik, aku pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Aku akan bekerja dengan tekun dan menghidupkan kembali prestis kelompok Raja Obat. Zhang Wanqing berdiri dengan penuh semangat, menarik napas dalam dan berkata dengan kuat. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Matanya lembab saat dia menatap dalam ke wajah tampan putranya. Hatinya penuh desahan. 3 bulan lalu, ketika putranya pernah berkata bahwa dia akan membantunya merebut kembali posisi ketua kelompok Raja Obat, bahkan dia sendiri menganggapnya tak dapat dipercaya. Tetapi sekarang, dia hanya membutuhkan beberapa menit untuk mencopot posisi Jiang Qingfeng sebagai ketua, dan bahkan mengalahkan keluarga Jiang Shouren. Hebat! Menyenangkan! Ini benar-benar sesuatu yang membanggakan. Jiang Zixing mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak dapat menahan diri untuk ingin bersorak dan melompat beberapa kali. Bab 214. Keesokan harinya ia akan menyapu seluruh dunia. Aku mengusulkan agar Ye Ziwei mengambil alih sebagai CEO kelompok Raja Obat untuk mengoordinasikan keseluruhan situasi. Sebagai wakil presiden kelompok Raja Obat, Jiang Lin akan bertanggung jawab atas pengembangan produk baru. Jiang Tian berkata ringan. Apa? Kamu ingin mempromosikan Jiang Lin? Ketika mendengar itu, Jiang Yangming memandang Jiang Tian dengan tak percaya. Dia begitu terharu hingga air mata hampir mengalir keluar. Ye Ziwei beruntung, tetapi sekarang dia terbang ke dahan dan menjadi seekor phoenix. Sejak Jiang Tian kembali, keluarganya agak tidak hormat kepadanya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Tian benar-benar akan mengabaikan kebencian masa lalu dan mendorongnya ke posisi seperti itu. Jiang Lin bekerja rajin dan tekun, kemampuannya juga sangat baik, mengapa aku tidak mempromosikannya? Jiang Tian tersenyum ringan. Mendengar itu, Jiang Lin hampir tertawa terbahak-bahak, dia berdiri gemetar, dan berkata dengan penuh semangat, Jiang Tian, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku akan berjuang seumur hidupku untuk keluarga Jiang, sampai tetes darah terakhirku mengering. Aku percaya padamu. Jiang Tian tersenyum ringan. Tuan keluarga Jiang, bertindak dengan adil, memberi ganjaran dan hukuman dengan jelas, serta berhati besar. Kami pasti akan mendukungmu. Denganmu sebagai patriark, mengapa keluarga Jiang kita tidak akan bangkit kembali? Semua orang dihadirin memuji, mereka semua mengagumi kebesaran hati dan kelapangan Jiang Tian, hingga mereka hampir bersujud di hadapannya. Jiang Tian menyapu seluruh aula dengan tatapan berwibawa, dan berkata, satu hal lagi, apa yang terjadi hari ini, termasuk fakta bahwa kakek akan segera pulih, tidak seorang pun diizinkan membocorkan sepatah kata pun. Jika tidak, hukuman keluarga. Ya, Tuan. Banyak orang dari keluarga Jiang menjawab serentak. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Jiang Tian tidak memamerkan wajahnya, mereka tidak berani bertanya. Jiang Tian saat ini sudah terlalu tinggi, dan bukan seseorang yang dapat mereka pahami atau tebak. Hari ini, dapat dikatakan sebagai gempa bumi di keluarga Jiang dan kelompok Raja Obat. Posisi Jiang Qingfeng di kelompok Raja Obat dibersihkan. Setelah itu, Biro Investigasi turun tangan dan menangkapnya atas tuduhan pelanggaran. Yang menantinya kemungkinan adalah hukuman berat dari hukum, dan setidaknya 3-5 tahun dia tidak akan bisa keluar. Jiang Yangming dengan sangat sadar mengajukan pengunduran dirinya, tidak lagi memegang posisi wakil presiden kelompok, dan menyerahkan posisinya kepada kaum muda. Adapun seluruh kelompok Raja Obat, terjadi perubahan darah besar-besaran. Banyak manajemen menengah dan atas yang bertindak sebagai cacing dan kaki tangan semuanya dipecat, ditangkap dan dipenjara. Setidaknya ada selusin yang terlibat dalam kejahatan. Adapun Jiang Shouren, tampaknya dia tidak terlalu terpengaruh, tetapi sebenarnya, keluarga Jiang telah memutuskan untuk mengalihkan semua sumber daya politik kepada Jiang Zixing. Jiang Shouren yang baru 1 tahun menjabat sebagai wakil inspektur, pensiun dini karena kesehatan yang tidak baik, menjadi orang menganggur yang tidak lagi terkait dengan keluarga Jiang. Jiang Qingfeng dan kelompok Pfizer hanya menandatangani kontrak dan belum menyelesaikan pengiriman.
Perjanjian ilegal ini segera dibatalkan. Dari waktu ke waktu, terdengar suara tumpul di langit, dan udara dipenuhi bau mesiu. Sebentar lagi tahun baru Imlek. Jejak kelembutan muncul di mata Jiang Tian. Jiang Tian memutuskan bahwa tahun ini dia akan merayakan tahun baru Imlek di Jinling. Pertama, dia sudah lama tidak kembali, dan kedua, dia perlu tinggal dan berjaga di sini untuk membantu ibunya menyelesaikan transisi dan mengendalikan kelompok Raja Obat dengan kokoh. Pada hari-hari sekitar tahun baru Imlek, Jiang Tian tinggal di Jiangzuang, menemani kakek dan anggota keluarga, dan menjalani kehidupan damai bersama King Er. Jiang Tian, bagaimana menurutmu tentang perkembangan masa depan kelompok Raja Obat? Pada hari festival Lentera, Jiang Tian, King Er dan istrinya menemani kakek mengobrol dan minum teh. Kelompok Raja Obat harus fokus pada pengembangan pengobatan Tiongkok. Kalian juga telah melihat situasi penjualan salep penumbuh otot. Jiang Tian berkata ringan. Jiang Tian, apa yang kamu katakan masuk akal. Apakah bocah King Feng itu benar-benar kehilangan esensi keluarga Jiang kita ketika mencoba menggunakan pengobatan barat? Mendengar ini, semangat Jiang Changgeng langsung terangkat. Dengan sangat terhibur, dia menepuk tangan dan memuji. Karena kamu begitu mahir meramu pil, pemahaman dan penggunaan pengobatan Tiongkokmu secara alami berada di puncak kesempurnaan. Pada saat itu, kamu akan dapat menyapu seluruh Tiongkok. Menyapu seluruh Tiongkok? Kakek, tujuanmu terlalu kecil, aku ingin menyapu seluruh dunia. Jiang Tian menyesap air tehnya dan berkata dengan senyum tenang. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia melangkah ke jalan kuno langit berbintang, dia telah melihat banyak peradaban kultivasi. Dalam beberapa peradaban kultivasi, perkembangan penempaan dan pemurnian pil telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Beberapa di antaranya membangun formasi, menyalurkan energi, dan merealisasikan penanaman besar-besaran herbal spiritual. Ladang obat tidak dapat melihat ujungnya. Beberapa tungku pil yang diproduksi oleh sekte penempaan sangat kompleks dan halus, memiliki kecerdasan, dapat beroperasi secara otomatis, dan merealisasikan pemurnian pil otomatis. Sekarang energi spiritual di bumi telah menipis, jika Jiang Tian menciptakan jalur produksi semacam ini, khasiat dan efektivitas pengobatan tradisional Tiongkok akan meningkat 10 hingga 100 kali lipat. Menyapu Tiongkok bukanlah masalah besar, aku khawatir seluruh dunia akan dimenangkan. Tentu saja, sumber daya penempaan di bumi langka, jadi tidak mungkin bagi Jiang Tian untuk mereplikasi semua jalur produksi di dunia kultivasi. Jiang Tian, apakah maksudmu kamu ingin memproduksi resep yang kamu berikan kepada Jiang Lin? Zhang Wanqing bertanya. Resep itu dapat diproduksi menggunakan jalur produksi kelompok Raja Obat kita. Tetapi aku masih memiliki rencana yang jauh lebih dalam. Jiang Tian menyilangkan kaki dan berkata santai. Aku masih ingin membangun laboratorium dan jalur produksi baru di Jinling. Jika ini berhasil, kita dapat memproduksi massal pil yang dikonsumsi kakek. Produksi massal pil. Setelah Jiang Zhixing dan istrinya mendengar ini, mereka tercengang. Bahkan kakek sangat bersemangat. Mereka telah melihat dengan jelas efek obat pil 9 putaran agung. Dalam beberapa hari terakhir, semua cedera pada kakek telah sembuh sepenuhnya. Bagaimana ini bisa disebut pil obat? Itu hanyalah pil abadi. Jika pil semacam ini dapat diproduksi dalam skala besar, itu akan mengguncang bumi. Jiang Tian, apakah pil dapat diproduksi secara massal? Jika dapat dicapai, maka kita benar-benar dapat mendominasi seluruh dunia. Jiang Changgeng menepuk pahanya, dan berkata dengan penuh haru, menghidupkan kembali pengobatan Tiongkok dan mempromosikannya ke seluruh dunia adalah impian seumur hidupku, aku tidak menyangka itu akan terwujud padamu. Setelah festival Lentera, kamu tidak boleh pergi. Kamu tinggal di Jinling bersama King Er. Zhang Wanqing melanjutkan, air mata mulai mengalir, ini adalah rumahmu. Kakek, apakah Anda bersedia? Apa salahnya? Setelah Jiang Tian kembali, keluarga Jiang kita akan sekuat naga. Mari kita biarkan keluarga di anjing itu melihat kemampuan Jiang Tian. Mata Jiang Changgeng memancarkan cahaya cemerlang. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia belum pernah benar-benar merasa tenang. Baik. Jiang Tian langsung menyetujui. Di satu sisi, formasi pengumpulan spiritual nomor 1 Raja Villa tidak lagi berguna bagi kultivasi Jiang Tian. Selain itu, kekuatan musuh yang bersembunyi di Jinling belum sepenuhnya dimusnahkan. Jiang Tian ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Tetapi King Er adalah ketua Zhao S Pharmaceutical Co., Ltd., apakah dia bisa pergi? Zhang Wanqing bertanya. Dia berharap menantu perempuannya segera melahirkan cucu, jadi dia tidak ingin dia dan Jiang Tian berpisah. Suamiku, aku tidak ingin berpisah darimu.
Bagaimana menurutmu? King Er bertanya lembut. King Er, menurutku kamu harus tinggal di sana untuk sementara. Jiang Tian tersenyum. Aku tidak mau. Zhao Suiking tidak ragu, dia mengerucutkan bibir kecilnya yang imut, dan berkata dengan keras kepala, aku ingin bersamamu, aku bisa menyerahkan Zhao S Pharmaceutical Co. Ltd kepada Bibi Wei Fang dan adikku. Aku tidak bisa berpisah darimu bahkan satu hari. Melihat perasaan tulus Zhao Suiking, Jiang Zixing dan Zhang Wanqing saling memandang dengan rasa syukur. King Er, Zhao S Pharmaceutical Co. Ltd adalah masalah kecil. Kamu bisa memindahkan sekelompok manajer dari kelompok Raja Obat ke sana, tidak perlu kamu khawatir. Jiang Tian menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Intinya adalah formasi pengumpulan roh mengandung banyak energi spiritual. Akan sangat disayangkan untuk meninggalkannya sekarang. Kamu bisa berkultivasi setengah tahun hingga 1 tahun lagi. Oh! King Er menjawab sambil menundukkan kepala. Sudut matanya basah dan mata indahnya tertutup lapisan kabut. Tentu saja, dia tidak rela meninggalkan Jiang Tian. Dia hanya merasa akan butuh waktu untuk berpisah dari sisi Jiang Tian. Tetapi dia mengerti nilai formasi ini, dapat dikatakan Jiang Tian mempertaruhkan nyawanya untuk membuatnya. Dia seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Melihat dia hampir menangis, Jiang Tian menariknya ke tempat sepi dan menghiburnya. King Er, tahukah kamu berapa lama umurmu jika kamu berkultivasi dengan baik? Itu ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun. Beberapa bulan berpisah, dibandingkan dengan umur panjang ini, sebenarnya hanya setara dengan beberapa hari. Hemp, tidakkah kamu tahu pepatah lama bahwa rasanya seperti 3 tahun sejak kita terakhir bertemu? King Er mengerucutkan bibirnya, merasa tersinggung, memberikan perasaan imut dan menggemaskan. Sudah beberapa hari sejak kita bertemu. Hemp, mungkin bagimu tidak berperasaan, tetapi bagiku, itu seperti beberapa tahun. Melihat penampilan istri tercinta yang imut dan menggemaskan, hati Jiang Tian terasa manis dan asam. Kini dapat terlihat bahwa perasaan King Er terhadapnya telah lama berubah sepenuhnya dari sebelumnya, dan mereka telah menumbuhkan akar perasaan yang dalam satu sama lain. Jiang Tian juga menghargai setiap momen bersamanya, dan tidak rela berpisah. King Er, aku berjanji bahwa ketika kamu selesai menyerap energi spiritual formasi, aku pasti akan membawamu kembali. Namun, Jiang Tian telah kembali setelah berkultivasi 10.000 tahun dan terbiasa melihat terlalu banyak hidup dan mati, sehingga hati daonya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah menghibur beberapa saat, air mata King Er berubah menjadi senyum, dan dia menjadi rileks. Mengenai pembangunan laboratorium eksperimen, Jiang Tian memiliki rencananya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah mahasiswa akademi tingkat 2 di bawah Universitas Farmasi Jinling. Dia memiliki kesan mendalam terhadap seorang profesor bernama Huang Zihui di markas besar universitas. Profesor tersebut telah mempelajari aplikasi modern pengobatan Tiongkok dan mengusulkan teknologi ekstraksi molekul ultramikro, dan penelitiannya memenangkan hadiah Nobel kedokteran pada tahun 2012. Namun, saat ini, dia hanyalah seorang profesor madya biasa, dan penelitiannya tidak diakui oleh siapapun. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak dikenal dan hidup dalam kesulitan. Jika Jiang Tian berinvestasi satu laboratorium penuh kepadanya sekarang, dia pasti akan setia kepadanya. Selama waktu ini, Jiang Tian juga telah membaca beberapa esai Profesor Huang Zihui di internet dan menemukan bahwa apa yang disebut teorinya tentang molekul super halus sebenarnya sangat mirip dengan teori energi spiritual. Bab 215. Tampaknya seorang teman lama telah datang. Jiang Tian percaya bahwa dengan pengetahuannya tentang pemurnian pil yang dikombinasikan dengan pengetahuan Profesor Huang dalam pengobatan modern, pasti akan mencapai terobosan pesat. Setelah Jiang Tian menyelesaikan pembicaraannya dengan ibu segera menyetujui. Rencana kelompok Raja Obat adalah menginvestasikan 100 juta ke laboratorium baru di Universitas Farmasi Jinling, dan Jiang Tian akan bergabung dengan laboratorium yang dibangun bersama itu sebagai peneliti untuk kelompok Raja Obat. Pada hari ini, setelah di bandara mengucapkan selamat tinggal kepada King Er dan mengantarnya ke pesawat, Jiang Tian datang ke kelompok Raja Obat, lalu mengemudi bersama ibu untuk mencari Profesor Huang Zihui. Beberapa hari telah berlalu sejak festival Lentera, dan Universitas Farmasi Jinling baru saja mulai masuk. Di kampus, di mana-mana terdapat senyum muda yang indah dan punggung penuh energi. Melihat pepohonan yang familiar, halaman rumput, dan jalan-jalan yang bersilangan, Jiang Tian menampilkan senyum yang sudah lama tidak terlihat. Itu adalah tempat di mana dia telah menghabiskan 4 tahun masa indahnya. Sekarang, adegan dari foto-foto lama yang telah menguning itu muncul satu demi satu di depan matanya. Perumahan keluarga staf pengajar terletak di sisi barat Universitas Farmasi Jinling.
Bangunannya tampak tua dan dindingnya yang belang dipenuhi tanaman merambat gunung yang layu, tumbuh-tumbuhan terlihat tidak terawat. Apakah ini tempatnya? Sepanjang jalan, Jiang Tian bertanya saat dia memarkir mobil di depan sebuah bangunan kecil dan turun dari kendaraan bersama ibu. Untuk beberapa alasan, ketika Jiang Tian memandang rumah ini dan vegetasi di sekitarnya, hatinya berdenyut sakit. Selain itu, tampaknya memiliki perasaan yang serupa. Ibu melihat nomor rumah di pintu dan tersenyum pahit. Ini tempatnya. Bagaimana seorang profesor universitas yang terhormat bisa tinggal seperti ini? Saat ini, perkembangan pengobatan Tiongkok tidak baik. Jurusan farmasi pengobatan Tiongkok tidak menerima mahasiswa sepanjang tahun. Para profesor ini tidak bisa bekerja paruh waktu seperti dosen keuangan dan ilmu komputer yang populer. Dengan hanya gaji mati, rumah bagus apa yang bisa mereka tinggali? Jiang Tian berkata ringan. Mereka telah menghubungi Presiden Akademi Pengobatan Tiongkok tetapi pihak lain belum datang. Keduanya menunggu di bawah, mengobrol tentang detail pertemuan mereka nanti. Tian, menurutmu berapa yang harus kita bayar Profesor Huang ini? Ibu bertanya. Mereka hanya mendapatkan 70 hingga 80 ribu setahun di sekolah. Jika aku memberinya 150 ribu setahun, aku khawatir dia akan sangat gembira. Jiang Tian berkata tenang. Tian meskipun kelompok Raja Obat kita sudah pernah memasuki kesulitan, kita selalu sangat menghargai para peneliti. Kita tidak bisa memberi mereka begitu sedikit, bukan? Ibu memutar matanya pada Jiang Tian, seolah merasa Jiang Tian terlalu kejam. Jangan khawatir, aku sudah menanyakan. Aku dengar Profesor Huang memiliki seorang putri yang tidak terlalu waras dan membutuhkan banyak uang untuk pengobatan. Baginya, 200 ribu setahun adalah tali kehidupannya. Jiang Tian berkata acuh tak acuh. Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia 40 tahun memegang tas kerja berjalan cepat mendekat. Dia melambaikan tangan dari jauh, membungkuk dan berkata, Tuan Zhang, maaf membuat Anda menunggu. Beberapa mahasiswa tadi bertanya kepadaku beberapa pertanyaan, jadi agak terlambat. Pria parubaya ini tinggi dan ramping, tubuhnya terawat dengan baik. Dia tidak memiliki kesan berminyak seperti pria parubaya biasa, jadi seharusnya sering berolahraga. Meskipun tidak muda, dapat terlihat bahwa dia pasti pria tampan di masa mudanya. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan memiliki sentuhan keanggunan, elegan, dan sopan. Namun dengan mata tajam Jiang Tian, dia dapat melihat bahwa sudut matanya berkerut dengan kilatan licik. Presiden Luo, tidak apa-apa, kami juga baru tiba. Zhang Wanqing tersenyum lembut dan berjabat tangan dengan pria parubaya itu dengan sopan. Jiang Tian, ini adalah. Ibu memperkenalkannya lagi, ingin memperkenalkan Jiang Tian kepadanya. Jiang Tian tersenyum samar dan berkata, tidak perlu diperkenalkan, aku sudah mengenal Presiden Luo. Dia bahkan pernah mengajariku waktu itu. Jiang Tian memiliki kesan sangat dalam terhadap Luo Wen. Ketika Jiang Tian masih di universitas, Luo Wen sudah menjadi wakil presiden akademi mereka, dan juga wakil presiden termuda dalam sejarah. Bukankah ini Jiang Tian? Mengapa kamu dan Tuan Zhang? Luo Wen terkejut dan bertanya tak percaya. Aku hanya seorang peneliti dari unit riset kelompok Raja Obat. Jiang Tian tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia juga ingin menjalani kehidupan kampus yang damai dan indah. Jika dia mengungkap identitasnya sebagai putra mahkota kelompok Raja Obat dan membuat semua orang gemetar ketakutan dan memperlakukannya dengan hati-hati, itu akan terasa terlalu membosankan. Oh, tidak buruk, tidak buruk. Luo Wen ingin berjabat tangan dengan Jiang Tian, tetapi Jiang Tian bahkan tidak meliriknya. Faktanya, di kehidupan sebelumnya, ketika kelompok Raja Obat berada dalam bahaya, dia juga memilih bekerja sama dengan Universitas Farmasi Jinling dalam penelitian ilmiah. Jiang Tian bahkan dipanggil kembali oleh ibu untuk sementara waktu membantu mempersiapkan ruang penelitian. Namun, mereka memilih orang yang salah untuk bekerja sama, Presiden Luo Wen dari Akademi Pengobatan Tiongkok ini. Presiden Luo Wen memiliki gelar kehormatan pemenang hadiah kedua kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, cendekiawan Sungai Yangtze, dan spesialis tunjangan khusus Biro Administrasi. Tetapi sebenarnya, orang ini hanyalah pencuri akademik. Penelitiannya semua dibeli atau langsung menjiplak makalah. Dalam 3 atau 4 tahun kerjasama itu, dia telah menggelapkan semua dana penelitian kelompok Raja Obat, dan pada akhirnya tidak menghasilkan apapun yang layak. Saat itu, keluarga Jiang dan kelompok Raja Obat juga berada di ambang kehancuran, terlalu sibuk untuk peduli, sehingga tidak punya waktu menyelidiki tanggung jawab Luo Wen. Dia lolos begitu saja. Melihat Jiang Tian begitu acuh tak acuh, hati Luo Wen segera terbakar amarah.
Dengan wajah penuh kesombongan, dia berkata dengan nada meremehkan, "Jiang Tian, dulu kamu tidak belajar apapun dan setiap hari berada di peringkat bawah. Aku tidak menyangka kamu bisa menyelinap masuk ke laboratorium kelompok Raja Obat, cukup mampu juga." Suaranya sangat keras, jelas dia berbicara agar Zhang Wanqing mendengarnya. Wajah ibu membeku sesaat. Dia paling membenci orang yang memfitnah putranya. Dia hendak marah, tetapi Jiang Tian memberi isyarat dengan matanya agar dia tidak berbicara. Lalu dia berkata tenang, "Haha, Guru Luo, aku hanya memproses beberapa data dasar di kelompok Raja Obat, itu saja. Panggil aku Presiden Luo." Luo Wen mengerutkan kening tidak sabar, mendengus dingin dan berkata dengan arogan, "Begitu laboratorium ini didirikan, aku akan menjadi direktur laboratorium. Di masa depan, kamu bekerja di bawahku, dan jangan bertindak ceroboh seperti saat di sekolah." Dia sangat puas diri, tinggi dan perkasa, seolah bisa menentukan hidup dan mati Jiang Tian. "Baiklah, sudah terlambat, mari kita cepat pergi menemui Profesor Huang Zihui." Zhang Wanqing berkata dingin. Mereka hendak berjalan ke pintu ketika tiba-tiba, terdengar cipratan air dari lantai 2. Dengan indranya yang tajam, Jiang Tian menarik ibu menjauh dan mundur beberapa langkah untuk menghindar. Namun Luo Wen tidak sempat menghindar, seluruh wajahnya terciprat air. "Iyo! Sialan, monyet Huang, beraninya kamu menyiram air padaku." Luo Wen mengusap wajahnya. Airnya tampaknya masih hangat, lalu dia bergegas ke lantai 2. Ketika dia mengetuk pintu, terlihat sebuah baskom kaki di tanah. Seorang gadis muda mengenakan sandal berdiri di sana dengan panik. Kakinya masih basah, jelas dia baru saja menyiramkan air itu. Wajah gadis muda itu masih segar dan muda. Wajahnya yang halus dan cantik tanpa riasan terlihat semakin jernih dan lembut. Dia mengenakan kemeja tipis dan jaket ringan, pipinya kemerahan di atas syal, dan celana panjang di bagian bawah. Tubuhnya ramping dan anggun. Tatapan gadis itu jernih dan menggoda, alisnya sedikit berkerut, rambut panjangnya digulung menjadi sanggul kecil, dengan beberapa helai menjuntai ke pelipis. Gadis muda seperti ini, berdiri diam di sana, memiliki keindahan sunyi seperti sketsa. Luo Wen tidak bisa menahan diri untuk bertanya marah. "Huang Linger, apa kamu sudah gila sekarang? Aku presiden akademimu, dan kamu berani menyiram air padaku? Percaya atau tidak aku akan mengeluarkanmu." Tubuh gadis itu gemetar, ekspresinya agak canggung dan sedikit takut saat berdiri di sana. Namun saat dia melihat Jiang Tian masuk, kilatan kepahitan dan kebencian tersembunyi melintas di kedalaman mata indahnya. Saat Jiang Tian melihat gadis itu, hatinya tidak bisa menahan getaran. Dia akhirnya mengerti mengapa ketika berdiri di bawah tadi, hatinya terasa berdenyut sakit. Dunia ini terlalu kecil, bukan? Dia tidak pernah menyangka bahwa dia ternyata adalah putri Profesor Huang Zihui. Dia tidak menyangka keluarganya akan terbebani kesulitan seperti itu. Dia tidak menyangka ayahnya benar-benar didorong ke sudut oleh hutang. Dia tidak menyangka ibunya didorong ke ambang gangguan saraf oleh hutang. Di kehidupan sebelumnya, ketika Jiang Tian masih tahun keempat universitas, karena mengincar kecantikan dan tubuh menggoda Huang Linger, dan sebagai pelampiasan karena ditinggalkan Chu Mengyao, dia mengejar Huang Linger yang baru masuk akademi tahun itu. Melihat Jiang Tian menghamburkan uang di kampus, Huang Linger berharap dia dapat menyelesaikan masalah hutang 2 juta untuknya. Setelah ragu beberapa saat, dia menerima pendekatan Jiang Tian. Dia masih ingat tahun itu saat Natal, ketika salju baru mulai turun dari langit. Jiang Tian membujuk dan menipunya membawanya ke hotel dan mengambilnya untuk pertama kali. Pada waktu itu, Huang Linger telah sepenuhnya terpesona oleh Jiang Tian, sepenuh hati menyerahkan dirinya. Dia baru tahun pertama universitas, tetapi sudah memanjakan Jiang Tian seperti adik kecil. Dia tahu Jiang Tian suka bermain game, jadi selama 10 hari berikutnya dia tidak tidur sama sekali dan menaikkan level akun gamenya sampai maksimum hanya untuk mendukung Jiang Tian. Setiap pagi, gadis kecil itu membeli sarapan dan mengantarkannya ke asrama Jiang Tian menggunakan termos. Dia takut mengganggu istirahatnya dan akan menyerahkannya kepada teman sekamar Jiang Tian. Namun saat itu, Jiang Tian hidup mewah. Uang saku dari ibu tidak cukup untuknya. Dia bahkan mengira Huang Linger hanyalah gadis yang serakah akan uangnya. Hingga suatu hari Huang Linger mengatakan mungkin dia hamil. Jiang Tian memutuskan untuk melepaskannya seperti melepaskan beban. Huang Linger menerima pukulan besar. Dia mendengar bahwa dia menangis 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum, bahkan mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Namun, dia tidak pernah mengganggu Jiang Tian sekalipun. Karena itu, Jiang Tian tidak terlalu memikirkannya. Ketika Jiang Tian lulus, dia mendengar bahwa Huang Linger tiba-tiba putus sekolah.
Dikatakan kondisi mentalnya tidak baik dan dia harus sering minum obat antidepresan. Teman baik Huang Linger bahkan pernah mencari Jiang Tian, berharap dia mau menghibur dan membimbing emosinya. Namun saat itu, Jiang Tian tidak berperasaan, dia bahkan tidak mengerti arti luka itu, dan dengan cepat melupakan gadis malang itu. Sudah Natal 2012 ketika dia mendengar kabar tentang Huang Linger lagi, dan itu 1 bulan sebelum dia bunuh diri. Di grup WeChat teman sekolah, ada sebuah berita duka diposting, Huang Linger melompat untuk bunuh diri karena tidak dapat pulih dari depresinya. Bersambung.